Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya Bapak mau memberikan edukasi terus kepada kami semua masyarakat Kota Jepara. Tiada lelah, tiada hentinya terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kota Jepara. Dan di saat ini Pak Dandim, Jepara ini sedang berduka. Kenapa saya atau kami katakan sedang berduka? Karena kita lagi mengalami musibah, yaitu banyak korban di daerah Karanggundang, tepatnya Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Banyak korban yang meninggal dunia akibat minum minuman keras. Dan di sini ada semacam minuman keras oplosan yang saat ini sedang gencar dan viral dibicarakan terutama di masyarakat Kota Jepara, dan banyak sekali yang prihatin Pak, terutama ini para tokoh-tokoh agama, pemangku kebijakan, pemerintah terutama saat ini sedang berpikir keras bagaimana menanggulangi hal ini. Dan sekarang dari Bapak Dandim 0719 Jepara sendiri seperti apa kira-kira yang disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jepara atas terjadinya insiden minuman keras oplosan yang banyak memakan korban? Silakan Pak. Ya, Mbak Dinda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah yang berasal dari Allah. Jadi kita juga turut berduka cita atas kejadian itu, adanya menenggak minuman oplosan, kemudian ada korbannya dan jumlahnya tidak sedikit, ada 8 korbannya meninggal dunia, kemudian 1 dirawat di rumah sakit, kemudian ada 1 lagi belum teridentifikasi, yang ini kita laksanakan terus pencarian. Itu ada beberapa aparat yang bekerja di lapangan juga. Ya, kita turut prihatin dengan adanya minuman ini oplosan. Kalau sebenarnya oplosan ini kan minuman yang belum ada izinnya, Depkes juga tidak mengizinkan itu, dan tentunya ini kualitas minumannya kan tidak teruji kan gitu. Kalau sementara ini yang menjual minuman oplosan-oplosan ini ya tindakan pemerintah saat ini, dimanapun mereka ya kita bubarkan gitu, itu menyalahi aturan. Dan sepengetahuan kita juga warung-warung yang menjual ini tidak ada izinnya, ke pemerintah juga tidak ada izinnya. Okay. Nah, kalau sesuai dengan tuntunan agama kita juga kan sebenarnya minuman ini yang dilarang sebenarnya. Betul, haram ya Pak. Jangankan yang oplosan, yang nggak oplosan mungkin yang Depkes pun yang beralkohol juga dilarang. Seperti yang diajarkan dalam agama Islam juga di surat Al-Maidah, bahwasanya minuman keras itu kan dilarang juga. Kalau tidak salah bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu inamal kamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu risun min amali syaiton wastanibuhu la alakum tuflihun. Jadi bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jadi itu perbuatan yang tidak terpuji. Minum minuman keras itu sudah tahu akibatnya ya sampai dengan meninggal. Tentunya kalaupun dia tidak meninggal, kesadarannya kan menurun. Nah, kesadaran menurun itu akan memancing orang untuk berbuat ya, kejahatan. Sehingga termasuk di negara kita juga minuman keras itu sebenarnya dilarang. Apalagi yang tidak berizin begini. Ini patut sudah sepantasnya kita bersihkan. Iya Pak Dandim.
seperti yang Pak Dandim sampaikan tadi, betapa di sini sudah disebutkan di ayat suci Al-Quran ya, bahwa minuman keras itu diharamkan dan itu termasuk perbuatan setan yang tidak patut kita jalankan, kita laksanakan, apalagi kita minum, begitu ya Pak. Dan ini tidak hanya ajaran Islam, semua agama ya Pak pasti mengajarkan hal yang sama. Tapi kenapa ya Pak? Gimana sih Pak caranya supaya masyarakat, terutama di Kabupaten Jepara, generasi muda ini kan penerus, tunas-tunas bangsa yang seharusnya itu nanti penerus tongkat estafet perjuangan kita semua Pak, untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik buat Kota Jepara. Tapi kenapa kok malah jadi seperti ini gitu? Gimana Pak supaya kedepannya ini tidak terus malah semakin bertambah gitu kafe-kafe atau warung-warung yang menyediakan hal-hal itu? Edukasi seperti apa sih Pak harusnya? Ya, kita perlu edukasi masyarakat bahwasanya ini sudah terjadi dan tidak perlu lagi ada kejadian yang sama lagi. Tentunya selain tindakan dari aparat keamanan juga perlu adanya edukasi ke sekolah-sekolah. Kemudian bahwasanya minuman itu tidak baik untuk kesehatan kita juga. Terus kemudian untuk generasi bangsa perlu kita arahkan. Jadi jangan sampai terulang seperti hal ini. Tentunya perlu diarahkan. Yang saya lihat ini yang meninggal ini usianya sekitar 20-21. Jadi tentunya usia di sini nih mungkin dia masih mau mencari jati diri atau gimana ya? Kan dia kalau pendidikan SMA itu usianya kan sampai 21. Betul. Saya lihat di sini usianya 20. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu kita arahkan di usia ini untuk pekerjaan. Mungkin kalau dia sudah bekerja, mungkin dia akan konsentrasi di pekerjaannya. Nah ini yang perlu kita arahkan ini. Terus kemudian selain itu juga kita harus aktif juga melihat, mengecek ke wilayah-wilayah, jangan sampai ada warung-warung yang tidak berizin menjual minuman keras lagi. Tentunya kita harus mengarahkan mereka ke dalam perbuatan yang baik. Dan perlu diketahui oleh anak muda sekarang, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Zalzalah itu kan yang bunyinya yang ke-78, kita kalau tidak berbuat baik tentunya akan ada balasan ataupun yang baik sekalipun akan kelihatan dan yang tidak baik itu akan kelihatan. Seperti bunyinya kalau tidak salah mungkin saya bisa ini sampaikan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturun nasu astadaliru amalahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang yang berbuat baik sekecil biji zarah pun akan diperlihatkan, dan orang yang berbuat kejahatan sebiji zarah pun akan diperlihatkan. Tentunya ayat ini bisa jadi buat kita tuntunan anak-anak muda sekarang, berbuatlah yang terbaik karena sekecil biji zarah pun diperlihatkan. Iya, tentunya kita kalau orang beriman harus seperti itu. Iya Pak, dan terharu juga dan sepertinya adem gitu ya kalau kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Bapak Dandim. Apalagi kalau para generasi muda ini menyadari dengan hal-hal dosa, amar ma'ruf nahi mungkar, menghindari yang buruk gitu ya Pak. Andai saja semuanya mengerti hal itu. Sekarang yang menjadi masih sedikit penasaran kami ya Pak, dari mungkin semua masyarakat Kabupaten Jepara yang belum mengerti juga, minuman miras oplosan. Yang dimaksud oplosan itu dioplos dengan air putih atau teh atau kopi begitu. Kita kan nggak ngerti gitu Pak. Yang dimaksud oplosan itu yang kayak apa sih Pak? Kok bisa mematikan gitu? Ya, kalau oplosan ini sebenarnya bukan jenis minuman yang berizin itu. Jadi barang ini beli anak-anak muda ini beli alkohol kadar 100% itu dicampur dengan air, kemudian ada yang
lebih ekstrim lagi dengan autan bahkan bensin. Waduh, begitu. Itu ya, kan Pak. sebenarnya bukan minuman yang sehat, dan itu bukan untuk minuman. Bensin, autan peruntukannya bukan untuk itu. Iya, Autan itu dioles di tangan, bensin untuk kendaraan. Tapi ya begitu. Kalau kita tahu itu racun ya Pak, kalau autan, bensin, baygon dan lain sebagainya itu saja untuk membunuh serangga gitu. Kenapa kok bisa diminum? Enaknya di mana Pak itu? Kita masih penasaran di situ Pak. Ya itu tadi mungkin karena kurangnya edukasi. Ini sebenarnya zat yang berbahaya untuk tubuh. Dari bekas yang sudah terjadi, yang meninggal itu ada noda hitam di dada. Membakar itu gitu seperti mungkin. terbakar, itu hitam. Iya. Nah, itu perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau minuman oplosan yang seperti itu berakibatnya seperti itu, dapat sampai dengan meninggal dunia. Nah, tentu gitunya. Masyarakat itu memang ada yang kadang baik, ada yang kadang kurang mengerti. Kurang mengerti. Nah, itu kadang sudah dikasih tahu Masih bandel. juga gitu. Seperti yang pernah kita laksanakan beberapa edukasi waktu kita kerjasama dengan Polres, Kespol, Kodim, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh muda. Itu sebenarnya sudah kita lakukan edukasi seperti itu. Bisa diibaratkan bahwasanya kalau hujan itu suatu kemalangan, terus kemudian mentari pagi itu suatu kecerahan. Kita menyampaikan kebenaran itu kadang ada dua sifat orang yang menerimanya. Kalau dia menerimanya itu dengan baik, tentunya ini akan dipandang sebagai sebuah nasihat atau petunjuk yang baik. Tapi tatkala orang yang kurang baik menerimanya, ini adalah merasa suatu penghakiman yang mengecewakan. Sehingga kenapa? Ya memang begitu. Kita ini sulit memberitahu kepada seekor lalat bahwasanya bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. Di sini juga mungkin sangat rentan kaitannya ya Pak Dandim. Itu generasi muda yang melakukan usia 20 tahun yang menjadi korban miras oplosan itu tadi. Sebetulnya mereka kan masih dalam kondisi lajang mungkin ya. Di situ ada didikan orang tua, didikan keluarga yang tentunya sangat dekat sekali. Kira-kira seperti apa sih Pak menurut Bapak Dandim keterlibatan dari orang tua mereka sendiri itu kepada para korban? Ya, tentunya perhatian dari orang tua itu penting. Itu pendidikan sebenarnya belum usai itu di situ tuh sebenarnya. Kalau pendidikan yang formal di sekolah itu hanya sekian persen, apalagi situasi pandemi seperti ini, mereka kurang sekali karena tatap muka di sekolah juga kurang, apalagi kegiatan hanya dilaksanakan dengan daring itu. Tentunya butuh perhatian khusus dari orang tua. Kalau orang tua acuh terhadap anaknya, ya tentunya ini akan membuat mereka melenceng dari jalurnya, dari alur-alur yang diharapkan oleh kita kan gitu kita bersama. Tentunya orang tua ini harus memperhatikan anaknya jam segini belum pulang, anaknya kegiatan apa di luar, mungkin datang dicek. Kalau mulutnya bau alkohol ya mungkin perlu diberi peringatan atau bagaimana ya, karena anak-anak yang seperti ini biasanya kurang perhatian dari orang tua. Iya Pak, kita memang tidak bisa memungkiri ya Pak, di dunia ini memang ada baik ada buruk ya. Itulah salah satu yang mungkin dari kalimat amar ma'ruf nahi munkar itu tadi. Ada jelek, ada baik, ada bagus, ada nggak bagus dan lain sebagainya. Tetapi dengan kejadian semacam ini kita semua kan patut prihatin ya Pak, dan untuk ke depan supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi,
harapannya kafe-kafe yang menjual miras oplosan dan lain sebagainya itu bisa ditutup gitu Pak, harapan kami semua. Bagaimana sih Pak supaya caranya gitu kafe-kafe yang mungkin mengedarkan barang-barang miras kayak gitu bisa dibumi hanguskan di Kabupaten Jepara ini? Polsek Koramil, baik itu Babinsa, Babin Kadinmas sudah melaksanakan operasi di wilayah itu. Semuanya saat ini yang sudah dilihat, sudah dilaporkan itu banyak yang tutup, yang mungkin ketakutan adanya kegiatan rahasia ini. Ya sebenarnya memang itu tidak boleh. Warung-warung yang tidak berizin itu menjual minuman keras itu sudah dilarang sebenarnya. Cuman ya masih ada yang membandel. Ini karena sudah kejadian, ya tentunya kita harus mengambil tindakan tegas. Iya. Tidak boleh diizinkan lagi korban-korban berikutnya. Oke Pak Dardim, langkah apa kira-kira untuk ke depan yang akan dilakukan oleh Forkopimda atau pemerintah juga dari Kodim sendiri untuk menanggulangi hal ini Pak? Tentunya kita harus bekerja sama dengan stakeholder terkait masalah ini masalah serius terkait dengan anak muda penerus bangsa kita di wilayah Jepara ini. Tentunya kita menginginkan Jepara ini menjadi maju, jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tentunya kita perlu mengarahkan mereka, mengedukasi mereka ke arah yang lebih baik. Masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan secara positif di Jepara ini, sehingga tuntutannya ya tidak boleh ada lagi seperti itu, dan Jepara harus bisa maju. Kalau hal yang dilakukan seperti ini, sudah minum-minuman kemudian kepalanya pusing, sakit, ya, kemudian apa yang bisa dilakukan hal itu? Nah, tentunya kita harus mengarahkan supaya mereka menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negaranya, terutama membangun Jepara. Iya Pak, di tengah-tengah kita lagi berusaha keras sedang menuntaskan vaksinasi ya Pak, vaksinasi untuk para pelajar supaya semua segera tertanggulangi, teratasi untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi di tengah-tengah hal tersebut ada kejadian seperti ini, kayaknya sangat prihatin sekali. Kami semua memohon, berharap kepada Forkopimda termasuk juga Pak Dandim dari Kodim juga ini supaya kedepannya mungkin berkenan untuk selalu masuk ke sekolah-sekolah ya Pak, memberikan edukasi atau semacamnya agar anak-anak dari mulai kecil, dari mulai dini ini bisa langsung mengerti langsung dari Kodim sendiri, langsung dari Forkopimda sendiri, atau seperti apa Pak? Ya tentunya kalau memang ini perlu diminta untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, boleh, kita akan sempatkan waktu. Kita ada banyak perwira yang menangani bidang kenakalan remaja juga ada. Ya tentunya ini hal yang baik juga. Cuman kalau memang bisa dengan secara virtual juga tidak apa-apa, karena saat ini sedang mulai naik lagi Mbak. Karena ada varian yang baru Omikron itu sudah mulai masuk ke wilayah kita. Ada beberapa yang sudah diisolasi terpusat di daerah Pecangan. Betul Pak. Baik Bapak Dandim, semoga tadi yang sempat kita perbincangkan di hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini termasuk peringatan keras untuk kita semua warga Kabupaten Jepara ya Pak, dan pembelajaran buat kita semua supaya penggunaan miras oplosan ini tidak lagi ada di Jepara. Terima kasih Pak Dandim. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas sumbangsihnya untuk Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.